Halo teman-teman, saya sebentar lagi mau move out dari apartemen ini. Jadi sekalian bikin video kenang-kenangan tentang apartemen ini. Sekalian saya bakal share tentang apartemen di Jepang. Nah, jadi saya tinggal di apartemen ini tuh udah selama 3 tahun. Jadi saya sekolah S3 kan selama 4 tahun. 1 tahun pertama saya habiskan di dormitory. Nah, setelah tahun kedua, ketiga, dan keempat, itu saya habiskan di apartemen ini. Jadi proses nyari apartemen itu yang pertama, jadi kan di Jepang itu ada beberapa agensi untuk cari apartemen yang terkenal. Misalnya kayak Able atau Mini-Mini, Sumo. Sebelum izin di dorm itu habis, kita cari-cari dulu di website tentang apartemen yang available di daerah yang kita pinginin gitu. Waktu itu saya pilih ke Able Group karena rekomendasi dari senior, karena katanya kalau di perusahaan yang lain kadang-kadang petugasnya nyebelin dan nggak ramah dan nggak helpful gitu. Cuman kalau di Able itu katanya helpful, jadilah saya menggunakan jasanya si Able ini. Pertama nyarinya lewat website, nanti setelah ketemu beberapa kandidat gitu, terus kita datang ke tokonya untuk kita lihat kamar aslinya. Biasanya agensi rumah ini di setiap daerah mesti ada. Nah, jadi saya ke cabangnya Able yang ada di daerah yang dekat sama lab. Nah, terus nanti di sana kita bakal ditanyain kriteria rumah yang kita pinginin tuh kayak apa. Terus nanti dia bakal mencarikan rumah yang cocok sama kriteria kita. Nah, nanti dari pilihan-pilihan itu biasanya ada nanti yang terkendala karena oyasangnya, atau yang punya apartemen tidak menerima orang asing, atau ada yang harus ada garantor, atau garantor tuh kayak penjamin gitu, yang itu harus orang Jepang, nggak bisa pakai garantor universitas misalnya kayak gitu. Nah, nanti biasanya kalau kita udah ketemu yang cocok 2 atau 3 kandidat gitu, nanti kita akan diajak keliling-liling sama agen apartemennya itu untuk melihat kondisi real apartemennya. Nah, waktu saya memilih apartemen, waktu itu di internet sebenarnya nemunya banyak sih, cuman yang ternyata bisa menerima orang asing dan bisa menerima garantor dari universitas itu cuman satu sebenarnya dari pilihan saya di internet. Cuman habis itu agen perumahannya itu nawarin 1 kamar lagi, yaitu kamar ini. Sebenarnya waktu itu kamar ini nggak masuk kriteria karena mahal. Waktu itu budget saya cuma 45.000 yen dan kamar ini tuh 48.000 yen gitu. Cuman si agensinya tuh bilang lihat dulu aja gitu. Dan ternyata bener, waktu kita diajak muter, jadi muternya cuma ke 2 tempat itu. Tempat pertama yang sebenarnya saya incar itu ternyata tuh tempatnya kecil dan agak suram, dan bangunannya kan tua gitu, jadi agak ngeri gitu di dalamnya. Terus akhirnya kita dibawa ke yang kedua, yaitu kamar saya yang sekarang ini. Dan ternyata tempatnya itu cantik banget. Pas pertama kali datang ke sini tuh langsung jatuh cinta, karena tempatnya tuh bagus, bersih, cantik, terus terang karena jendelanya tuh banyak. Apalagi ada beranda ya, karena salah satu kriteria saya itu harus ada berandanya. Sama ngelihat dapurnya, ternyata dapurnya tuh cantik banget karena pakai sistem kitchen gitu kan. Aduh, jadi lebih berat ke yang rumah kedua. Walaupun waktu itu saya agak keberatan karena rumah kedua ini deket sama rel kereta, jadi agak berisik. Cuman rumah yang pertama itu juga deket jalan besar. Kalau malam tuh sebenarnya berisik juga. Waktu itu bimbang banget. Nah, cuman akhirnya saya lebih condong ke rumah yang pertama. Kenapa? Karena harganya lebih murah. Nah, karena ngelihat saya tuh bimbang banget karena masalah harga, akhirnya si agen perumahannya itu nelpon pemilik apartemen yang apartemen kedua ini dan nanyain bisa nggak sih kalau harga apartemennya tuh turun. Kan budget saya kan 45.000 yen aja. Nah, waktu itu ditawar, boleh nggak ini turun sampai 45.000 yen. Dan ternyata boleh sama yang punya apartemennya gitu. Nah, karena harganya jadi mirip nih antara bangunan pertama dan bangunan kedua, tapi dengan fasilitas yang lebih bagus di bangunan kedua, akhirnya saya pilih bangunan kedua, apartemen yang saya tempatin sekarang ini. Gitu. Jadi pergi ke agen perumahan itu sebenarnya helpful banget, membantu banget. Dia benar-benar bakal nyariin kita rumah yang cocok. Ya walaupun harga agensinya nanti jatuhnya agak mahal sih ya. Cuman itu kan cuma bayar sekali di awal aja, jadi nggak masalah. Nah, tipe apartemen di Jepang itu ada macam-macam. Pertama, berdasarkan bangunan. Kalau berdasarkan bangunan biasanya terbagi menjadi 2 secara garis besar sih, yaitu mansion atau apato atau apartemen. Nah, bedanya kalau mansion itu biasanya bangunannya lebih dari 2 lantai. Jadi biasanya 3 lantai atau sampai 5 lantai atau bahkan lebih. Nah, kalau mansion itu biasanya karena dia tinggi ya, itu dindingnya biasanya dari konkrit. Nanti kalau pas lagi searching di internet atau kalau dia itu konkrit,
dindingnya berarti dia mansion tipenya. Mansion tuh juga ada juga sih yang cuma 2 lantai gitu, tapi dindingnya dia konkrit. Nah kalau apato itu biasanya cuma 2 lantai dan dindingnya itu kayu. Nggak mungkin lebih dari 3 lantai, 4 lantai gitu, karena dindingnya kayu gitu. Nah apartemen saya ini termasuk yang tipe apato karena cuma 2 lantai itu. Terus dindingnya emang dari kayu, which is itu adalah salah satu kelemahan karena bunyi-bunyian dari kamar tetangga itu semuanya bisa kita dengar. Dan begitu juga dengan bunyi-bunyian dari kamar kita, itu tetangga juga sebenarnya bisa dengar. Nah, cuman alhamdulillahnya di apartemen saya ini nggak ada orang Jepangnya. Kalau kita misalkan tetanggaan sama orang Jepang, itu harus hati-hati karena orang Jepang itu sangat mindfulness of others banget. Termasuk nggak boleh rame, karena kita tahu dinding kita tipis, jadi kita tuh nggak boleh rame. Gitu. Kalau kita rame, bukan mereka akan datang negor kita, bukan, tapi mereka bakal telepon polisi dan polisi yang bakal negor kita. Nggak enak kan? Gitu. Tapi syukurnya kalau di saya, jadi tetangga kanan, tetangga kiri, tetangga bawah itu semuanya orang asing. Kebetulan semuanya orang Vietnam kecuali saya orang Indonesia. Dari 6 kamar, 5 kamar terisi dan 1 kamar kosong. Dan kebetulan karena sama-sama warga Asia Tenggara, jadi kita sama-sama ribut. Jadi ya nggak apa-apa. Nah itu dari segi building. Nah sekarang dari segi dalamnya, biasanya mereka menggunakan istilah angka, terus sama L untuk living, D untuk dining, K untuk kitchen. Jadi dalamnya kamar apartemen kita tuh seperti apa biasanya dilukiskan dengan karakter itu. Misalnya nih apartemen saya itu namanya 1K. 1K artinya one room dan one kitchen. Itu, tapi ada teman juga yang ruangannya 1DK misalkan. Jadi ada 1 kamar, terus ada 1 ruang kecil yang itu berfungsi sebagai dining room, kitchen. Kayak gitu. Biasanya kalau apartemen yang besar yang buat keluarga itu biasanya 3LDK lah. 3 kamar, terus ada 1 ruang living, dining, dan kitchen. Itu biasanya kalau keluarga kayak gitu, besar. Tapi kalau tinggal sendiri, jadi kalau saya personally lebih milih yang simple aja. 1DK atau 1K itu cukup. Dan beberapa orang ada yang lebih suka 1R atau 1 room. Jadi ruangannya itu kayak studio. Nah itu juga tergantung kebutuhan. Kalau kamu mencari apartemen di Jepang, yaitu perhatikan juga layoutnya. Terus untuk ukuran ruangan, biasanya mereka pakai 2 pengukuran. Yang satu berapa meter persegi, dan yang satu lagi adalah berapa tatami luasnya. Kayak kamar saya itu luasnya 6,5 jo. Kalau kamar yang paling standar, paling kecil tuh biasanya 6 jo. Ada sih yang apartemen yang kamarnya kecil banget, 4 jo. Itu sempit banget, bener-bener cuman bisa buat bed doang mungkin. Bed doang sama meja kecil mungkin. Itu sekitar 4 jo. Nah, secara total ukuran luas kamar saya ini tuh 20 meter persegi termasuk beranda. Saran saya sih ya minimal 20 meter persegi. Karena kamar dormitory saya dulu 18 meter persegi gitu ya, masa kamar apartemen lebih kecil daripada kamar dormitory kan. Jadi ya udah, saya pilihnya yang lebih gede. Nah, terus satu lagi, oh ya ada istilah-istilah juga yang harus kita pahami kalau kita mau cari tempat tinggal di Jepang. Misalnya kayak yachin. Yachin itu artinya uang sewa per bulan. Terus ada shikikin dan reikin. Shikikin dan reikin yang satu tuh uang kunci alias uang terima kasih buat owner apartemennya. Satu lagi adalah deposit gitu. Nah deposit ini sebenarnya nggak merugikan karena toh nanti kalau kita misalkan move out dari apartemen, kalau misalkan nggak ada damage di kamar apartemen kita, itu uangnya akan kembali. Nah ngomong-ngomong masalah damage, kita juga harus siap kalau kita pindah apartemen ke Jepang, apartemennya itu dalam keadaan kosong melompong. Ada beberapa apartemen atau jenisnya mirip kayak kos-kosan atau share house itu yang di dalamnya itu udah ada furniturnya. Tapi kalau apartemen biasanya kosong sih. Jadi kamu harus siap minimal tempat tidur lah, tempat tidur, kulkas sama microwave udah bisa hidup lah kalau ada itu. Jadi sebelum pindah harus siap-siap paling enggak. Gimana? Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silahkan menulis di section komen di bawah ya. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!